Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Pada dasarnya semua ini didasarkan kepada hadis dari Aisyah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza tasala minal janabati yabda'u fayaghsilu yadayhi. Sungguhnya awal mula Rasulullah memulai mandi besar itu fayabda'u fayaghsilu yadayhi, dengan diawali dengan mencuci kedua tangannya. Kemudian summa yafrugu biyaminihi ala shimalihi. Kemudian setelah itu mengambil air, membanjurkan dari biyaminihi ala shimalihi, yang tangan ke kiri, yang tadi ke bawah. Kemudian fayaghsilu farjahu. Setelah itu kemaluannya dibersihkan. Summa yatawaddau wudu'ahu lis-shalah. Kemudian setelah itu melakukan wudu sebagaimana wudu untuk melaksanakan sholat. Summa ya'khudhu al-ma'a, mengambil air, wa yadkhulu asabi'ahu fi usuli syar. Setelah mengambil air, kemudian dimasukkan tangannya kepada air itu, kemudian dia di sela-sela ke rambutnya, ya. Kalau tadi misalkan yang pertama diambil airnya, dibanjurkan kena kepala, kemudian gosok-gosok. Kalau ini dia air, si tangannya dimasukkan ke dalam air, kemudian digosok-gosok ke rambut. Wa yadkhulu asabi'ahu fi usuli syar, memasukkan tangan tadi ke rambut, ya, ke kepala sebetulnya. Nah, kepala ini kan ada rambut, nanti disuai-suai biar airnya nyampe ke kulit kepala. Kemudian sampai hatta idza ra'a annahu qad istabro'a hufna ala ra'sihi salasa hasiyatin, sampai melihat bahwa sudah yakin airnya sampai ke kulit, kemudian membanjurnya tiga kali banjuran. Summa afadhu ala sa'iri jasadi. Setelah itu semua selesai, maka membanjur seluruh badannya atau membanjurkan air kepada seluruh badannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Bagaimana selanjutnya mandinya wanita yang diyakini bahwa wanita itu barangkali memiliki cara yang khusus, barangkali atau tidak. Berikutnya coba kita perhatikan pendapat Imam Said Sabiq. Ghuslul mar'ati ka ghuslir rajuli. Yang namanya mandi adusnya perempuan itu pada dasarnya sama dengan mandi adusnya laki-laki, prosesnya sama. Illa anal mar'ata la yajibu 'alaiha an tanqudha dhafirataha. Nah, yang membedakan, kalau seandainya perempuan itu tidak wajib membuka rambut yang dikepang atau yang gimbal gitu. Ada syaratnya. In wasalal ma'u ila asli syari. Apabila diyakini bahwa air itu bisa sampai ke pokok atau pangkal rambut, kemudian diyakini bahwa setiap helai rambut itu bisa terkena air, maka tidak wajib dibuka. Tapi kalau seandainya ragu apakah rambutnya bisa terkena air atau tidak, maka itu mesti dibuka. Kenapa tidak wajib dibuka? Lihat hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, annam ra'atan qalat. Karena ada sebuah hadis bahwasanya ada seorang perempuan yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bahwasanya aku adalah wanita yang memiliki rambut yang dikepang. Afa'an kuduhu lil janabah? Apakah aku harus membukanya ketika akan mandi janabah?" Karena perempuan itu mandi janabah bukan karena mimpi jima, bukan karena habis berhubungan suami istri, bukan. Tapi ketika dia berhenti dari haid, maka dia wajib mandi besar. Maka apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Qala innama yakfika an tuhissi alaihi salasa hasiyatin min ma'in summa tufidi ala sa'iri jasadik fa idzan anta qad tuhirti. Bahwasanya kata Rasulullah, cukup hanya dengan membanjurnya sebanyak 3 kali dari air, kemudian setelah itu bersihkanlah seluruh badannya, maka setelah itu kamu dalam keadaan suci. Nah, ada kaidahnya. Kalau tadi misalkan tidak dibuka apabila air sampai ke rambut atau ke asli rambut. Tapi kalau seandainya tidak yakin bahwa air bisa terhalang, maka lebih baik dibuka aja.
Itu yang membedakan. Kalau misalkan prosesnya sama, prosesnya dari awal sampai akhir ya, hanya saja nanti di hadis yang berikutnya dalam kitab ini ada beberapa yang beda. Misalkan dia harus membersihkan dulu bekas-bekas darahnya orang yang haid, misalkan ya, ketika darahnya itu sudah terhenti maka dia harus dibersihkan dulu darahnya, kemudian menggunakan juga wewangian agar terasa wangi. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah bagaimana kita bisa mengambil contoh cara mandi besar dari Rasulullah SAW, karena setiap diri kita, apalagi yang sudah balik dan terlebih lagi apalagi yang sudah berkeluarga, hukumnya wajib bagi kita mengetahui cara-cara mandi besar, karena mandi besar ini barangkali tidak akan pernah luput dari kita, sehingga kita bisa menjadi sah sholatnya apabila mandi besar kita sempurna, dan bisa jadi sholatnya tidak sah apabila mandi besar kita tidak sempurna, karena barangkali ada sebagian anggota tubuh yang tidak tercuci, atau barangkali ada sebagian kewajiban yang tidak terpenuhi, maka bisa jadi mandinya tidak sah. Karena itu tadi rukunnya 2, jangan dilupakan. Yang pertama niat, yang kedua adalah membasuh seluruh badan, dan yang niat itu adalah urusan hati. Jadi kalau misalkan mau niat di dalam hati, kalau dilafalkan gimana? Silakan, tapi tetap di dalam hati harus diniatkan. Misalkan saya mandi wajib menghilangkan hadas besar. Hadas besarnya apa? Misalkan hadas junub, hadas haid, atau hadas besar aja lillahi ta'ala. Kemudian setelah itu diikuti kesunahan Rasulullah ketika mandi besar, dan insya Allah itu adalah cara yang terbaik buat kita untuk mandi besar. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita lanjutkan pertemuan kita selanjutnya. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.